warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Abdullah Al-Maurabi dengan NIM 367. Saya Murawi dengan NIM 045. Saya Taufik Hidayat dengan NIM 356. Saya Jauh Hussein dengan NIM 288. Saya Bayu Firdaura dengan NIM 357. Saya akan menjelaskan definisi remisi narapidana. Remisi ini adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Remisi ini adalah bentuk penghargaan dengan kekurangan hukuman yang diberikan kepada tahanan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang tujuan. Remisi bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berbuat baik selama menjalani pidana dan kembali ke masyarakat. Selain itu, pemberian remisi juga dapat mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan di mana saya akan menjelaskan kronologi di lapas Sukamiskin, yang di mana lapas ini banyaknya narapidana yang mendapatkan remisi saat hari raya. Namun di sini tidak semua bisa langsung bebas, yang di mana ada hambatan di mana seorang pidana belum menjalani 6 bulan masa pidana, masih dalam proses pengurusan pembebasan bersyarat, belum membayar denda pidana. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan, atau sedang menjalani hukuman seumur hidup pada periode Idul Fitri 2025. Meski ratusan narapidana menerima remisi, tidak ada yang langsung bebas karena faktor-faktor di atas N20. Baik, di sini saya akan memberikan analisis tentang remisi itu cocok atau tidak di Indonesia. Baik, di sini saya membagi menjadi 2 pembahasan, yaitu remisi itu cocok atau tidak di Indonesia. Yang pertama itu remisi cocok. Kenapa remisi cocok? Yang pertama, remisi itu dia sistemnya bertujuan untuk memberikan motivasi perbaikan bagi narapidana, yang mendorong mereka untuk melakukan berperilaku baik selama menjalani masa rehabilitasi, membantu proses reintegrasi ke masyarakat menjadi prinsip. Remisi adalah hal wajar dan lazim di banyak negara, termasuk di Indonesia. Sistem ini bisa menjadi alat pendidikan bagi narapidana asal diterapkan dengan benar dan adil. Yang kedua itu tidak cocok di Indonesia. Yang pertama, masalah muncul pelaksanaan di Indonesia banyak kasus remisi, khususnya untuk napi korupsi, menimbulkan kritik berkaitan tidak transparan. Publik tidak tahu apakah syarat-syarat seperti mengembalikan kerugian negara benar-benar dipenuhi. Dipersepsikan tidak adil karena koruptor kelas kakap lebih sering mendapatkan potongan hukuman dibanding napi biasa. Menurunkan efek jera, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan rakyat banyak. Yaitu sebagai contoh kasus Setia Novanto adalah contoh nyata. Ia sudah berulang kali mendapat remisi walaupun dihukum 15 tahun karena skandal iktp. Masyarakat mempertanyakan apakah sistem ini benar-benar mendidik atau malah memberikan kenyamanan bagi koruptor. Kesimpulannya, remisi bisa tidak cocok diberikan dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat dan tidak transparan kepada publik, dan diberikan kepada koruptor yang belum menunjukkan penyesalan atau pengembalian kerugian negara. Yang kedua, remisi itu bisa cocok jika diterapkan secara selektif dan objektif. Koruptor sudah menjalani proses pemulihan seperti membayar ganti rugi, menjadi justice kolaborator, dan berperilaku baik. Baik, yang selanjutnya adalah analisis perihal kasus yang remisi yang terjadi di lapas Sukamiskin yang kemudian melibatkan ratusan tahanan yang mendapatkan remisi atas dasar adanya hari raya. Pada lapas Sukamiskin tersebut memberikan remisi terhadap beberapa narapidana dengan alasan yang kami sebutkan tadi di awal, sesuai dengan analisis kelompok kami. Ketika kemudian melakukan diskusi, kami sepakat bahwasanya remisi yang diberikan kepada salah satu tahanan atas nama Setia Novanto, yang dimana Setia Novanto ini ketika kemudian diberikan remisi kembali pada bulan hari raya ini, dia itu akan mendapatkan 3 kali remisi. Dan ini berindikasi terhadap kurangnya masa tahanan yang dia lewati selama 15 tahun.
Jadi kelompok kami sepakat bahwasanya remisi yang diberikan kepada Setia Novanto ini tidak seharusnya diberikan pada bulan Lebaran ini, dikarenakan sudah terlalu banyak remisi yang dia dapatkan. Hingga berdasarkan analisis tersebut, kelompok kami menyatakan bahwa remisi itu perlu diberikan terhadap tahanan yang lain, akan tetapi tidak perlu diberikan terhadap Setia Novanto karena alasannya adalah yang sudah disampaikan di awal bahwa sudah 3 kali mengalami yang namanya remisi. Jadi untuk bulan sekarang ini ataupun Lebaran hari